الحمد لله الذي جعل لنا طريقا وسبيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أقام لنا على معرفته برهانا واضحا ودليلا وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله المبعوث إلينا معلما ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita semua untuk senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat teriring salam semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa sampaikan kepada panutan kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca menjadi wasilah di akhir hayat kita masih tetap menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita juga bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sudah menjadi kewajiban seorang khatib untuk berwasiat, untuk berpesan khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mari kita bersama-sama untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan memelihara diri kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rasa yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah rasa takut. Ada orang yang takut kehilangan jabatan, ada yang takut kehilangan harta, ada yang takut miskin, ada yang takut bangkrut atau rugi, ada yang takut terhadap atasan dan lain sebagainya. Dan mau tak mau, siap tak siap, rasa takut yang ada pada diri kita ini merupakan salah satu ujian yang akan kita lalui dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti bakal menguji kita. Salah satu ujian yang bakal Allah berikan kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan sedikit rasa takut. Oleh karenanya bohong kalau kita yang hadir di masjid yang mulia ini tak ada rasa takut terhadap apapun. Oleh karena itu rasa takut yang ada pada diri kita harus kita kontrol. Rasa takut yang ada pada diri kita harus kita kelola. Rasa takut yang ada pada diri kita harus kita arahkan sehingga rasa takut yang ada pada diri kita bisa menuntun kita, bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, wa qala Fudail rahmatullah alaih,
Fudail rahmatullah alaihi berkata, "Man khafa Allah Ta'ala dallahul khawfu ala kulli khair." Barang siapa yang takut kepada Allah, maka rasa takutnya tersebut akan menuntun dia, akan membimbing dia, akan mengarahkan dia untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Pertanyaannya, bagaimana ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara-saudaraku, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Faqih Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi, alamatu khawfillahi ta'ala yatabayyanu fi sab'ati asya'a. Ciri orang yang takut kepada Allah bisa dilihat dari 7 hal. Bahasa sederhananya, orang yang takut kepada Allah mempunyai 7 macam ciri. Ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Imam Al-Faqih Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi ini menjadi muhasabah untuk diri kita. Kira-kira kualitas rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah baik atau betul? Sudah baik atau tidak? Apa 7 macam ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, yatabayyanu fi lisanihi. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat dari lisannya. Fayamtani'u lisanuhu minal kadhibi wal ghibati wa kalamil fudul. Orang yang takut kepada Allah, dia bisa menjaga lisannya dari perkataan bohong. Orang yang takut kepada Allah, dia bisa menjaga lisannya untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Orang yang takut kepada Allah, dia bisa menjaga lisannya dari pembicaraan, dari omongan yang berlebih-lebihan. Oleh karenanya, kalau kita masih suka berbohong, maka rasa takut kita kepada Allah perlu diperbaiki. Kalau kita masih suka membicarakan keburukan orang lain, maka rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita perbaiki. Kalau kita masih banyak omong dengan omongan yang berlebih-lebihan, maka rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita perbaiki. Kami baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk banyak omong selain zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya banyak omong itu selain zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang hatinya keras. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari jaga lisan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perkataan bohong, membicarakan keburukan orang lain, dan banyak omong yang berlebih-lebihan. Wa yaj'alu lisanahu mashghulan bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an wa mudzakaratil ilm. Orang yang takut kepada Allah, lisannya dia pergunakan, lisannya sibuk untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, lisannya senantiasa sibuk untuk membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu serta menyebarluaskan ilmu tersebut. Ini ciri yang pertama orang yang takut kepada Allah, bisa dilihat dari lisannya. Saudara-saudaraku jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang kedua orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ay yakhafa fi amri batnihi.
Orang yang takut kepada Allah, dia merasa khawatir, dia merasa takut dalam urusan perutnya. Fala yudkhila batnahu illa thayyiban wa halalan. Orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan memasukkan ke dalam perutnya kecuali makanan tersebut yang baik dan halal. Orang yang takut kepada Allah, dia tak akan memberi makan istri dan anak-anaknya dengan makanan yang haram. Orang yang takut kepada Allah, wa ya'kula minal halal miqdar hajatihi. Orang yang takut kepada Allah, dia makan sesuai dengan kebutuhan, dia makan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, kata Allah. Makan silahkan makan, minum silahkan minum, tapi kata Allah, ingat, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Ini ciri yang kedua, ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut, dia khawatir dalam urusan perutnya. Saudara-saudaraku jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ay yakhafa fi amri basarihi. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa khawatir, dia takut dalam urusan pandangannya atau penglihatannya. Fala yanzuru ilal haram. Orang yang takut kepada Allah, dia tak akan menjadikan matanya untuk melihat hal-hal yang haram. Kalaulah mata kita masih suka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut yang ada pada diri kita perlu dipertanyakan. Wala ila dunya bi'ainir raghbah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tak silau dia melihat dunia ini. Orang yang takut kepada Allah, tak ada urusan tetangganya mau kaya, mau rumahnya mewah, mau hartanya melimpah, tak silau dia dengan kemewahan dunia. Wa innama yakunu nazruhu ala wajhil ibrah. Dan setiap apa yang dilihatnya, semakin tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang dilihatnya di dunia ini, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga matanya selalu mengucurkan air mata dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, ada 7 macam golongan, di mana 7 macam golongan ini akan ditolong oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 macam golongan ini? Salah satunya wa rajulun zakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, dalam keadaan sunyi, kemudian matanya bercucuran air mata. Di dalam hadis yang lain, masih di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi SAW bersabda, salasatun, ada 3 macam golongan, ada 3 macam orang, la tara a'yunuhumun nar, di mana 3 macam golongan ini tak akan pernah melihat neraka. Jangankan masuk neraka, melihat nerakanya saja tak melihat. Siapa orang yang tak melihat neraka ini? Salah satunya wa ainun, mata bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mata tersebut tak akan pernah melihat neraka. Pertanyaannya, pernahkah kedua mata kita bercucuran air mata? Pernahkah mata kita
menangis karena dosa-dosa kita? Pertanyaan ini bisa dijawab oleh diri kita masing-masing. Inti daripada 7 ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semua anggota tubuhnya, baik mata, telinga, tangan, kaki dan lain sebagainya, dia pergunakan untuk hal-hal kebaikan, sehingga apa yang dia lakukan bisa mendatangkan kebaikan, sehingga dia bisa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Apa kata Nabi? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Di hari kiamat kaki kita tak akan beranjak, kaki kita tak akan bergerak dari tempat berdirinya kelak di hari kiamat sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Salah satunya an jismihi fima ablahu, jasmani kita, jasad kita, anggota tubuh kita pergunakan untuk apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, anak cucu keturunan kita, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي شرفنا بخاتم النبيين إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع المؤمنين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واجتنبوا السيئات في كل وقت وحين. وقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم على 4 الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المخلصين،
واجعلنا من المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.